Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Krisnita Sari, Afifah Trisnawati, saya sendiri Adecia Ansanur, dan Endarini Fitri Utami. Nah, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sumber daya dalam pendidikan inklusi. Nah, adapun pemateri pertama nanti akan disampaikan oleh Krisnita Sari, kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Afifah Trisnawati, dan materi yang ketiga nanti akan disampaikan oleh saya sendiri Adecia Ansanur, dan yang keempat materi terakhir itu akan disampaikan oleh Endarini Fitri Utami. Nah, teman-teman silahkan nanti menyimak materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnita Sari. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ketenagaan. Tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan inklusi. Tenaga pendidik atau guru adalah orang yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Tenaga kependidikan yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah yang dipimpinnya. Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan pihak lain yang terkait untuk bekerja atau berperan serta dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tugas kepala sekolah yang pertama adalah kepala sekolah sebagai manajer. Artinya, tugas kepala sekolah itu mengelola, mengatur, menyusun program dan target yang harus diwujudkan selama masa jabatannya. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang baik terhadap visi dan misi sekolah, kondisi sekolah, dan kondisi masyarakat di sekitar. Yang kedua, kepala sekolah sebagai seorang administrator. Artinya, kepala sekolah harus memahami dan mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi sekolah sesuai dengan pedoman pengelolaan dan harus mampu menciptakan pelayanan administrasi yang lancar dan tepat waktu. Yang ketiga, kepala sekolah juga harus penting memiliki kemampuan berkomunikasi. Artinya, seorang kepala sekolah menjadi pemimpin karena ada orang yang dipimpin. Dengan demikian, berarti seorang kepala sekolah harus selalu mengadakan hubungan dengan orang di tempat kerjanya, terutama yang dipimpinnya, interaksi antar pemimpin dan yang dipimpinnya. Melalui komunikasi yang baik, seorang kepala sekolah akan dapat menyampaikan visi dan misi sekolah yang direncanakan atau ditetapkan. Selanjutnya, yang kedua ada guru mapel dan yang ketiga ada guru kelas. Guru mapel dan guru kelas memiliki tugas utama yang hampir sama, yaitu yang pertama ada guru mapel dan guru kelas itu menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman ketika belajar di kelas atau di sekolah. Yang kedua itu menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya. Untuk yang ketiga, seorang guru mapel dan guru kelas itu menyusun program pembelajaran individual bersama dengan guru pembimbing khusus atau GPK. Yang keempat, itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengadakan penilaian kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
Terus yang kelima itu guru mapel dan guru kelas itu memberikan program remedi pengajaran, pengayaan bagi peserta didik yang membutuhkan. Akan tetapi di sini guru kelas itu ada satu tugas utama lagi, yaitu melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi tugas guru mapel dan tugas guru kelas itu hampir sama, akan tetapi guru kelas itu harus melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidangnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afifah Trisnawati, NPM 135, ingin mempresentasikan tentang GPK. GPK merupakan guru pendamping khusus. Jadi, pedoman khusus penyelenggara inklusi tahun 2007, tugas GPK antara lain yaitu yang pertama, menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Untuk yang kedua, membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua peserta didik. Untuk yang ketiga, melaksanakan pendampingan ABK pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas atau guru mata pelajaran. Untuk yang keempat, yaitu memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum berupa remedi ataupun pengayaan. Untuk yang kelima, memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti pembelajaran yang dapat dipahami jika menjadi pergantian guru. Untuk selanjutnya yaitu penyedia layanan terkait. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap tersediaan SDM, khususnya bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Terkait masalah pendidikan, diperlukan upaya-upaya positif dan berkelanjutan, baik di dalam lingkup sekolah internal ataupun di luar sekolah eksternal. Upaya internal bisa dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan tentang kesadaran terhadap isu-isu difabilitas, berbagai pengetahuan dan pengkajian aksesibilitas. Sedangkan upaya eksternal bisa dilakukan dengan sosialisasi secara masif dan sistematik bersama pemerintah dan masyarakat desa. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sarana dan prasarana. Untuk yang pertama, aksesibilitas. Menurut Kurtawan 2003, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi setiap individu agar bisa mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemandirian bagi semua orang, termasuk dengan hambatan fisik. Ada dua jenis aksesibilitas, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sarana dan prasarana yang kedua, yaitu ruang. Penataan ruang kelas yang ramah anak merupakan salah satu aspek dalam pendidikan inklusi. Penataan ruang kelas anak yaitu merupakan pengelolaan ruang kelas, tempat belajar bagi peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran oleh siswa yang memiliki kebutuhan khusus maupun tidak memiliki kebutuhan khusus. Nah, penataan kelas di sekolah inklusi dan reguler menerapkan unsur yang hampir sama. Hanya saja pada kelas inklusi ini memerlukan guru khusus atau guru pembimbing bagi anak yang berkebutuhan khusus
dalam proses pembelajaran supaya materi yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh siswa atau peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya ada sumber belajar. Inklusi merupakan pendidikan praktis bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus supaya dapat bersekolah di sekolah umum atau di kelas umum bersamaan dengan siswa yang lainnya. Nah, dengan demikian inklusi ini berarti mengikut sertakan siswa dalam proses pembelajaran di kelas umum atau di kelas bersama dengan anak-anak normal lainnya. Mengikut sertakan anak dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas atau sekolah umum bersama dengan siswa lainnya. Nah, di sini tugas guru sebagai guru pembimbing maupun guru khusus bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus ini sangat diperlukan, yaitu terutama dalam menyediakan sumber belajar yang memadai bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Nah, guru dapat menggunakan sumber belajar berupa globe, kemudian benda asli dari suatu materi, kemudian menggunakan benda tiruan, menggunakan lingkungan alam sekitar, dan lain sebagainya. Lalu ada media belajar. Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran supaya materi dapat tersampaikan kepada siswa dengan baik. Media pembelajaran juga dapat digunakan untuk membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekolah inklusi. Nah, misalnya alat bantu pembelajaran bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau memiliki kelainan pada penglihatan, biasa disebut dengan anak tunanetra. Nah, pada anak tunanetra ini dapat menggunakan media pembelajaran berupa alat bantu berhitung, kemudian penggaris skala ukur, bentuk relief, papan baca, ada mesin tik braille. Itu dapat digunakan siswa untuk berlatih membaca dan menulis. Kemudian untuk media pembelajaran bagi anak yang memiliki kelainan pada pendengarannya, biasa disebut dengan anak tunarungu. Ini untuk mengembangkan kemampuan akademiknya, maka dapat menggunakan alat bantu berupa miniatur benda, finger alfabet, silinder, kartu kata, kartu kalimat, kartu mengira, dan sebagainya. Kemudian alat pembelajaran atau media pembelajaran bagi anak tunagrahita. Anak tunagrahita ini memiliki kesulitan untuk berkomunikasi dan berbahasa, maka dapat digunakan alat bantu atau media pembelajaran berupa simbol alfabet atau abjad huruf besar. Kemudian ada bias kata, yaitu simbol kata untuk disusun menjadi kalimat. Kemudian ada bias kalimat, yaitu bias-bias kata yang dilengkapi dengan gambar. Selanjutnya, media pembelajaran untuk anak tunadaksa, yaitu anak yang memiliki kesulitan dalam menguasai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dapat menggunakan alat bantu pembelajaran berupa kartu abjad untuk pengenalan huruf, kartu kata untuk pengenalan kata, kartu kalimat untuk pengenalan kalimat, dan sebagainya. Lalu, untuk anak yang berbakat dan memiliki sifat selalu tidak cepat puas atau haus akan pengetahuan dan tidak
Puas hanya bila dijelaskan oleh orang lain. Itu dapat menggunakan sarana berupa media pembelajaran seperti radio, kemudian ada kaset recorder, ada televisi, slide proyektor, ada DVD player, cat, komputer, dan lain sebagainya. Nah, demikian materi tentang sarana dan prasarana yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran masyarakat dalam dunia pendidikan inklusi. Baik, langsung saja ya. Peran masyarakat dalam dunia pendidikan sangat diperlukan untuk membantu pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. Partisipasi masyarakat diatur pemerintah agar dapat dikoordinasikan dengan baik dan lebih bermakna bagi sekolah. Wadah partisipasi masyarakat dibuat dalam bentuk komite sekolah. Membangun pendidikan inklusi harus melalui hubungan masyarakat dengan berbagai pertimbangan yang dipengaruhi oleh berbagai pengetahuan, kepercayaan, dan sikap masyarakat. Sehingga kesuksesan pendidikan inklusi tergantung pada keterkaitan antara kepercayaan, nilai, dan sikap dari semua elemen yang merupakan suatu ikatan kuat termasuk orang tua, guru, sistem yang mendukung kurikulum, siswa, dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan pendidikan inklusi, partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Partisipasi suatu kelompok masyarakat tergantung pada pengetahuan tentang pendidikan inklusi. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 tentang sumber daya dalam pendidikan inklusi. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.